Sekarang gue mau tanya jujur, apa cuma gue doang? Atau kamu juga ngerasa sekarang cari duit makin susah, cari kerja makin sulit, banyak toko tutup, banyak orang di PHK, mall sepi, ruko kosong, tapi anehnya belanja online makin rame? Biasanya orang nyalahin judi online, utang negara, inflasi, atau korupsi. Semua itu benar, tapi ada satu faktor besar yang jarang dibahas secara serius, e-commerce yang nggak diatur dengan baik. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Di sini kita bukan cuma bahas ekonomi, tapi realita yang sering nggak dibahas media. Kalau kamu ngerasa hidup makin susah, kerja makin sulit, dan ekonomi makin timpang, video ini buat kamu. Masalahnya bukan e-commerce itu jahat. Masalahnya adalah dia ngerusak satu sistem penting dalam ekonomi, yang namanya rantai distribusi. Rantai distribusi itu apa? Sederhananya jalur barang dari produsen sampai ke konsumen, lewat grosir, toko, kios, pedagang, warung, pasar, mall. Kenapa harus banyak lapisan? Karena setiap lapisan itu adalah pekerjaan. Setiap lapisan itu adalah sumber penghasilan. Setiap lapisan itu bikin uang muter ke banyak orang. Sekarang perhatiin alurnya. Dulu produsen ke grosir besar, ke grosir kecil, ke toko, baru ke kita. Sekarang, produsen langsung ke konsumen lewat e-commerce. Kedengarannya efisien, tapi yang hilang siapa? Grosir mati, toko mati, pedagang mati, mall mati, ruko kosong, orang kehilangan kerja. Dulu satu mall bisa ngidupin ratusan orang. Kasir, pramuniaga, security, OB, supplier, logistik, parkir. Sekarang satu transaksi online cuma butuh server, gudang besar, kurir kontrak. Uangnya numpuk di satu tempat. Inilah yang orang nggak sadar. Setiap kali kamu belanja online, sebenarnya kamu bukan cuma beli barang, tapi juga mengalihkan aliran uang dari ekonomi lokal ke pusat. Dan diperparah lagi dengan perang harga, diskon gila-gilaan, cashback dari modal investor, free ongkir. Toko offline bukan kalah pintar, tapi kalah karena mereka gak bisa bakar uang. Akhirnya apa? Lapangan kerja hilang, daya beli turun. Walaupun harga murah, orang tetap gak bisa beli karena gak punya penghasilan. Ini namanya paradoks ekonomi. Harga murah, tapi masyarakat miskin. Barang banyak, tapi pembeli sedikit. Dan yang makin parah, uang makin terkonsentrasi di segelintir pemain besar. Yang kuat makin kuat, yang kecil tersingkir. Ekonomi berubah jadi hukum rimba. Padahal ada satu rumus ekonomi paling sederhana. Kalau orang punya pendapatan, mereka bisa belanja. Kalau orang nggak punya pekerjaan, ekonomi mati. Solusinya bukan matiin e-commerce. Solusinya adalah ngatur. Harga harus wajar. Diskon nggak boleh brutal. Free ongkir dibatasi. Produsen besar nggak boleh langsung bunuh toko kecil. Rantai distribusi harus dilindungi. Karena tanpa rantai distribusi, ekonomi itu bukan efisien, tapi kosong. Sebagai konsumen, kita juga punya peran. Belanja juga di toko sekitar. Nggak selalu kejar yang paling murah. Karena tiap transaksi offline itu sebenarnya bukan cuma beli barang, tapi ngasih makan satu keluarga. Intinya sederhana, teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikan manusia sampai mereka kehilangan hidupnya. Kalau kamu ngerasa ini masuk akal, subscribe channel ini, karena makin banyak yang sadar, makin besar peluang sistem ini berubah.